Hari ini Rabu tanggal 22 April 2026 telah dilaksanakan simulasi tanggap darurat pada pagi hari di lingkungan PPKR Padang Pelawi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan seluruh karyawan terhadap berbagai potensi bencana. Kegiatan ini mencakup 3 skenario utama, yaitu kebakaran, gempa bumi, dan keadaan darurat limbah bahan berbahaya dan beracun Albi3. Sebelum memulai kegiatan simulasi, semua karyawan dan pimpinan melakukan doa bersama dan yel-yel. Pemberian arahan yang pertama dari Bapak Muhammad Jafar Abdurrahman Street sebagai Ketua Tim Efisiensi Energi dan JRK. Selanjutnya arahan yang kedua dari Bapak Muhammad Jion Novaldi Street sebagai Ketua Tim Tanggap Darurat. Berikut ini adalah atribut yang akan digunakan selama melakukan simulasi tanggap darurat kebakaran. Penjelasan yang pertama, bagaimana cara penggunaan APAR ketika terjadi kebakaran. Simulasi pertama dimulai dengan skenario kebakaran dengan 3 cara. Yaitu cara yang pertama dengan menggunakan karung guni basah, cara kedua menggunakan APAR, dan yang ketiga menggunakan hidran. Untuk cara yang pertama, memadamkan api yang ada di dalam drum dengan menggunakan karung guni basah seperti yang sedang dijelaskan oleh Ketua Tim Tanggap Darurat Bapak Jion Novaldi. Setelah itu, satu persatu perwakilan dari setiap karyawan mencoba memadamkan api dengan menggunakan karung guni basah dengan cara yang telah diperagakan oleh Ketua Tim Tanggap Darurat Bapak Jion Novaldi. Cara yang kedua, menggunakan APAR. Sebelum menggunakan APAR, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah APAR tersebut ada isinya atau tidak dan masih layak digunakan atau tidak. Jika APAR aman, maka APAR digunakan untuk memadamkan api dengan cara disemprotkan ke api tersebut dengan cara disapu-sapu sesuai dengan arah api berkobar. Dan setelah itu, perwakilan dari karyawan PPKR dan Afdeling mempraktekkan cara menggunakan APAR dengan cara-cara yang telah disampaikan oleh Ketua Tim Tanggap Darurat. Cara yang ketiga yaitu dengan skenario kebakaran api yang lebih besar. Memadamkan api yang lebih besar harus menggunakan hidran dengan menggunakan APD lengkap untuk melindungi diri dari kobaran api yang sangat besar dengan tim lebih dari 5 orang. Setelah api padam, tim yang paling depan memberikan aba-aba bahwa api telah padam dan hidran bisa dimatikan. Selanjutnya, simulasi gempa bumi dilakukan untuk menguji respons spontan karyawan. Seperti yang sedang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Jafar sebagai Ketua Tim Efisiensi Energi dan JRK. Ketika getaran dirasakan, karyawan segera melakukan prosedur sebagai berikut. Drop, cover, and hold on dengan berlindung di bawah meja atau struktur yang kokoh. Setelah situasi dinyatakan aman, mereka diarahkan untuk keluar gedung secara tertib, menghindari kepanikan, dan kembali menuju titik kumpul. Tim evakuasi memastikan tidak ada yang menggunakan lift dan seluruh jalur evakuasi digunakan dengan benar. Setelah semua aman dan telah berkumpul di jalur evakuasi, Ketua Tim Evakuasi melakukan absensi untuk mengecek kelengkapan anggotanya. Simulasi terakhir adalah penanganan keadaan darurat LB3. Telah terjadi kebocoran bahan kimia berbahaya di area produksi. Dengan cara pertama membunyikan alarm. Petugas yang telah dilatih mengenakan alat pelindung diri APD lengkap. Tim khusus melakukan penanganan sesuai prosedur, termasuk penyerapan bahan kimia dan pembuangan limbah sesuai standar keselamatan. Dan tahap terakhir yaitu membersihkan tangan dan muka untuk mencegah adanya bahan kimia yang melekat pada kulit kita.
Demikian rangkaian simulasi tanggap darurat kebakaran gempa bumi dan limbah berbahaya ALT3 JPPKR Padang Pelawi. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.